akhirat. Coba lihat anak-anak kita sekarang, Pak. Nauzubillah min zalik. Sedih kita lihat anak-anak kita, Pak. Baru diberitahu satu, sudah 10 keluar dari mulutnya. Nah, sekarang pertanyaan, kenapa anak-anak kita begitu? Kenapa kira-kira? Apakah sepenuhnya salah anak? Tidak. 90% salahnya orang tua mendidik anak kita. Salah. Salah dari mendidik. Silakan baca hasil penelitian psikologi pendidikan. Silakan baca tulisan-tulisan di koran, di majalah tentang proses pendidikan. Silakan. Tapi keliru dan sesat ketika Bapak Ibu tidak buka Quran, khususnya surah Luqman untuk mendidik anak. Kita baca riset rujukan dari Eropa, rujukan dari Amerika. Tapi kita tidak pernah buka Quran dalam mendidik anak. Hakul yakin, kalau kita jauhi Quran mendidik anak, maka anak kita bisa jadi cerdas, bisa jadi jabatan tinggi, tapi tidak tahu sopan santun kepada orang tuanya. Kan orang tua kita sekarang merasa hebat kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Ustadz, itu anaknya hebat betul tetangga saya. Kenapa? Itu belum SD itu Ustadz sudah lancar bahasa Inggris. Apa hebatnya? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustadz? Silakan bapak-bapak ke Inggris. Tanya Pak Menteri. Tanya Pak Menteri. Itu anak-anak di Inggris dari kecil ya bahasa Inggris, Pak. Bener. Ayo. Meskipun dia lancar bahasa Korea, bahasa Inggris. Kalau berdoa dia pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me my mother. Pasti dia pakai bahasa Bugis juga kalau dia orang Bugis. Ya kan? Ngapain Pak? Maka didik anak kita Quran kembalinya. Satu kisah. Rasulullah ke suatu tempat. Dalam perjalanan ke tempat tersebut, Nabi melewati pemakaman. Nabi lalu bersabda, langkahkan kakimu dengan cepat ketika lewat pemakaman. Seluruh sahabat mempercepat langkahnya. Sampai Nabi di tujuan. Selesai urusan, balik lagi dengan rute yang sama. Lewat di pemakaman, seluruh sahabat melangkahkan kaki dengan cepat. Karena tadi diperintah cepat, tanpa perintah Nabi, percepat langkah. Nabi katakan, tidak usah, kau santai aja jalan. Ya Rasulullah, tadi pergi disuruh cepat, sekarang kau tidak. Kata Nabi, tadi itu andai kau diberi telinga seperti pendengaranku. Tadi itu waktu pergi disiksa orang dalam kubur. Saya tidak mau lama-lama mendengarnya. Tidak tega saya mendengar dia disiksa. Maka saya mau jauh supaya saya tidak dengar. Waktu pulang tidak lagi. Kenapa? Saya dengar berita dari Jibril. Allah perintahkan hentikan siksaanmu wahai penyiksa di kubur. Tidak mungkin saya siksa orang tuanya di kuburnya. Sementara anaknya di dunia lagi belajar mengaji membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kalimat basmalah dia baca anaknya. Allah sudah katakan berhenti kau siksa anaknya, orang tuanya. Nabi tidak mengatakan saya dengar anaknya kursus bahasa Inggris. Anaknya kursus aritmatika. Anaknya kursus komputer. Tidak. Tapi apa? Quran. Maka didik anak kita Quran. Ya Pak ya, itu dosa anak-anak yang masih sekolah. Kalau kita ini, yang sudah punya istri, model durhakanya, nah seperti tadi. Lebih takut sama istrinya daripada ibunya. Ada di sini bapak-bapak takut sama istri. Berhenti kau jadi laki-laki kalau takut sama istri. Apa mau takut? Nah kita setengah mati cari ikan uang. Saya seriusin Pak Menteri. Coba lihat Pak. Dari pagi kita keluar mikir untuk istri. Supaya dia bisa beli emas. Supaya dia bisa pakai kudung yang bagus. Supaya dia bisa pakai tas yang mewah. Supaya dia bisa pakai sepatu yang up to date. Semua kita pikir itu. Mana pernah istri kita mikirkan kita bagaimana supaya kita pakai berlian? Tidak pernah. Kita pikir itu Pak. Bukan cuma di dunia, sampai di akhirat. Makanya tidak masuk akal saya kalau ada suami takut sama istrinya. Mana mau takut? Semua kita tanggung dunia akhirat. Ya, di dunia kita tanggung AC-nya. Di dunia kita tanggung cicilan mobil. Di akhirat kita tanggung lagi dosa istri. Lalu dia kasih takut-takut kita. Pret! Bagaimana ceritanya? Lain kalau dia kasih kita modal 10 miliar. Kau sudahlah, kau duduk saja. Kita takutlah nanti habis modal. Tapi kalau kita juga yang cari uang. Lalu kita takut sama istri. Tidak masuk akal saya. Ya nggak Ustaz. Dia pecahkan piring. Kalau dia pecahkan satu, kasih pecah satu lusin. Kenapa? Piring boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Yang takbir pasti takut sama istrinya. Coba.
Nah itu kan ada laki-laki dosa sama mertua, sama ibunya gara-gara takut sama istri. Contoh ya. Nih dapat bonus di kantor. Lalu suaminya berkata, "Ma, ini kan COVID lama kita tidak kunjungi bapak di kampung. Kita kunjung tentu bawa wabah buat ibu bapak kita. Sudahlah, ini bonus kita transfer aja. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu. Beli makanan kesukaan. Dia menikmati air usia senja." Apa kata istrinya? "Apa? Ibumu terus. Kawin kok sama ibumu? Nih dong. Mana orang bisa kawin sama ibu? Ada kan ibu ngomong begitu, beleng-beleng. Ini asli beleng-beleng. Mana bisa pilih kok, mamamu atau saya? Mana bisa dipilih antara ibu dengan istri? Ini pilihan yang tidak masuk di akal. Kalau saya istri saya bilang begitu, ceraikan saya. Sini kok, saya ajar kok bagaimana isi formulir penceraian. Benar Pak, jangan sampai bapak berdosa gara-gara takut sama istri. Hilang berkah hidup rumah tangga kalau ibu takut sama istri, berbuat baik sama orang tua gara-gara takut sama istri. Mestinya istri yang baik, dia sujud syukur ketika mertua anaknya. Kenapa? Berdoa, "Ya Allah, mudah-mudahan anakku juga seperti ini ketika saya sudah punya istri, masih mengingat saya." Tapi kalau dari kecil anak kita dipertontonkan tidak boleh berbuat baik sama mertua, maka begitu ibu nanti juga tua, dikasih masuk panti jompo sama anak mantunya. Si mau kok. Ini, dengar ibu-ibu ya. Mestinya sujud syukur. Alhamdulillah saya punya suami perhatian betul sama mertua. Mudah-mudahan anak saya juga seperti ini. Ya Allah, terima kasih kau kirim orang tua ini. Gara-gara ini orang tua saya punya suami jadi menteri. Andai saja bukan suami ini, orang tua ini punya anak, mungkin suami saya pengangguran. Bersyukur dengan cara apa? Jangan halangi. Dan kita juga suami jangan bersebelah. Mertua juga kita adalah orang tua kita. Konsep Islam itu ada 3 orang tua. 1 ibu bapak, 2 mertua, 3 orang yang pernah mengajari ilmu. Itu orang tua kita. Maka yang baik, datang ibunya suami, istri yang kasih hadiah. Datang orang tuanya istri, suami yang kasih hadiah. Malah jangan sembunyi-sembunyi. Karena takut sama istri, masuk di dapur mamanya, "Mak, jangan dilihat istri saya, mati saya." Beleng-beleng. Ya? Takbir. Jangan sampai bapak menjadi anak durhaka hanya karena takut kepada istri. Itu camkan itu Pak. Maka saya bilang sama istri saya, boleh kau marah-marah sama saya. Ada rezeki dari saya, kau habisi duit, itu rezekimu. Boleh kau maki-maki saya kalau kau marah. Boleh kau lempar kepalaku, yang penting tidak dikena. Satu yang tidak boleh saya dengar, jangan pernah kau sakiti perasaan ibu saya. Begitu sakit perasaan ibu saya, tidak ada mantan orang tua. Tapi istri, banyak namanya mantan istri. Nah itu harus tegas, ini prinsip buat kita anak. Nah ini golongan pertama yang menderita ketika sakaratil maut, anak yang durhaka kepada orang tuanya. Bagaimana dengan almarhum anak Pak Tony? Atau kita yang sudah meninggal orang tuanya? "Ustadz, saya dulu anak durhaka Ustadz. Berapa sering saya kasih keluar air mata ibu saya Ustadz. Tapi saya sudah sadar, saya sudah hijrah sekarang. Tapi orang tua sudah ada kubur. Gimana cara berbuat baiknya?" 1, doakan. Mendoakan orang tua tidak harus pakai bahasa Arab. Mendoakan orang tua bagi yang menikah ada 4 minimal kita minta. Ya Allah, ampuni dosanya. 2, terima amalnya. Ada amal tidak diterima? Ada. Amal-amal pilkada. Sumbang jilbab 10.000. Supaya dicoblos. Nah, nanti ya Allah mana jilbabku 10.000, kata malaikat, "Bos, pilkada jilbabmu." Ya, enggak sampai. Pun kalau ada amal orang tua kita seperti itu, dia pernah caleg, maka kita berdoa, "Ya Allah, terima amalnya orang tuaku." Yang ketiga, lipat gandakan amalnya tersebut. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Lalu tutup dengan doa yang ada Al-Quran, "Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Doakan. Yang kedua, cara berbuat baik kepada orang tua sebelum meninggal adalah bersedekah atas nama orang tua. Saudara-saudara sekalian, saya sebagai anak pertama, ini memang ada hak waris kita. Rumah ini kita 4 bersaudara, kita punya hak waris. Tapi inilah peninggalan Bapak yang beliau sejak jadi pegawai sampai pensiun mencicil rumah ini. Tidak elok rasanya begitu meninggal, beliau tidak menikmati rumah ini.
Lebih baik rumah ini kita jual, kita belikan beliau jadikan masjid. Nah, setengah dari ini warisan barulah kita bagi. Bagaimana adik-adik? Setuju? Setuju, Kak. Nah, biasa kalau ada begini istri yang menghasut. Apa kek, kau kan anak pertama, masa kau mau diatur sama adikmu, dongo ini. Nah, itu biasa itu begitu. Jadi penghasut. Nah, bersedekah atas nama orang tua. Ada lagi yang berkata tidak sampai kalau sudah meninggal Ustadz. Mau bukti bahwa sedekah kepada orang meninggal sampai? Mau bukti? Mau, Pak? Mau, saya kasih bukti. Gimana caranya? Bapak meninggal dulu, saya kirimkan sedekah. Sebab yang begini alam gaib, Pak, tidak bisa diakali. Kalau Bapak tidak percaya sudah mati duluan deh, saya kirim Fatihah dengan binatang kurban. Yang ketiga, cara berbuat baik kepada orang tua sudah meninggal adalah mengunjungi karib kerabatnya. Besok lusa anaknya almarhum ya masih hidup, teman-temannya Bapak ketika sudah usur, anaknya sudah menjadi pembesar, maka kunjungi karibnya. Itulah cara berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Dan yang paling konkret, kalau mau berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah jadilah anak yang soleh atau soleha. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang perlu diluruskan. Orang datang melayat, satu, banyak nginjak-nginjak sunnah Nabi. Dua, tidak ada manfaat buat orang meninggal. Tiga, datang bawa dosa. Coba lihat prakteknya, saya lihat ini. Kenapa saya bilang datang bawa dosa? Datanglah ibu-ibu gaul. Kudung hitam, baju hitam, rok hitam, kacamata hitam, payung hitam. Saya tanya, kenapa hitam-hitam? Dia bilang, Ustaz, selebriti. Tidak, sunnah itu putih-putih. Dosa enggak hitam-hitam? Tidak, tapi dicintai Allah dan Rasulnya kalau bapak ibu pakai putih-putih. Dua, datang tambah-tambah dosa. Itu tadi sunnah Nabi. Yang kedua, datang tambah-tambah dosa. Kenapa tambah-tambah dosa? Datang cerita jelek aja orang, Pak. Lewat satu, terutama ibu-ibu tuh. Mulai pintu dia lihat, Pak. Mulai dilihat dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lewat, si Kobi itu kata orang Bugis. Si Kobi nih. Apa? Dia tidak cerita, tapi mulutnya, matanya sinis. Kenapa? Lipstiknya palsu. Kenapa kau tahu? Melengket di giginya. Sudah satu dia gosip, lewat lagi satu. Tidak serasi kudunya sama roknya. Dia bilang, iyo kayak umbul-umbul. Bahkan Ustadz pun digosipnya. Lewat Ustadz Dasar, itu juga bajunya yang di YouTube. Tadi saya lewat, ada saya dengar, itu juga bajunya yang di YouTube itu Pak Ustadz. Kenapa? Saya pakai baju kau yang sibuk. Nah, itu gosip. Maka ibu majelis taklim saya di Makassar, saya anjurkan. Ibu datang melayat, satu, ada wudhu. Dua, bawa Quran minimal surah Yasin. Tiga, begitu datang, ibu baca Yasin bareng-bareng. Tidak bisa baca Yasin bareng-bareng, itu majelis taklim yang baik. Ketua majelis taklimnya, saudara-saudara sekalian, mari kita baca Yasin bareng-bareng, saya pimpin. Itu majelis taklim yang manfaat. Bukan ngurus baju seragam. Apalagi memanfaatkan pilkada. Pak, anggota majelis taklim saya 300, Pak. Tapi amban, Pak. Tapi minta tolong seragam, Pak, ya. Ada juga majelis taklim memanfaatkan begitu proposal banyak ketika pilkada. Nah, maka majelis taklim yang bagus, ada orang wafat, pimpin tahlilan. Sudah itu, tidak bisa baca Yasin, Ustaz. Sudah, baca Al-Fatihah. Buru-buru, Ustaz. Sudah, baca Qul huwallah 3 kali. Masih juga buru-buru, Ustaz. Sudah tidak tahu baca itu semua, Ustaz. Sudah, baca saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Itu aja kita ulang-ulang selama kita melayat. Itu pun tidak bisa, Ustaz. Ya sudah, kau diam saja. Tidak bisa juga diam, Ustaz. Ya cepat kau pulang. Daripada tinggal bawa dosa saja. Nah, sudah. Yang ketiga, kenapa tidak ada manfaat buat orang meninggal? Tidak ada yang sholat jenazah. Bagaimana orang lain mau sholat jenazah? Keluarganya aja tidak ada sholat jenazah. Mantunya sibuk ngurus ambulans, iparnya sibuk ngurus tenda, anaknya sibuk ngurus konsumsi. Tidak ada ikut sholat jenazah. Orang lain yang sholat jenazah. Orang lain belum tentu ikhlas. Banyak yang sholat, Ustaz. Kenapa banyak? Karena bapaknya menteri. Jadi tidak ikhlas orang. Tapi coba kalau keluarganya, pasti ikhlas. Saya hampir jarang sekali melihat ibu-ibu sholat jenazah. Jarang. Maka jangan heran ketika ibu meninggal, sedikit juga yang sholat jenazah. Kenapa? Karena waktu hidup, jarang dia sholat jenazah. Maka wafatnya pun sedikit yang sholat jenazah. Ustaz tidak muat rumahnya, Ustaz. Di teras. Ustaz tidak ada air. Tayamum. Ustaz tidak ada air. Boleh tidak wudhu. Imam Syafi'i mensyaratkan wudhu. Imam Ahmad boleh tidak wudhu. Karena itu bukan sholat. Dia hanya doa. Saya tidak tahu bacaannya, Ustaz. Ikut saja sama imam. Yang penting
takbir 4 kali, jangan ruku. Kalau bapak ruku, siap-siap malu sendiri. Nah, ini cerita, wallahu alam benar atau tidak. Cerita ini takbir imam. Allahu Akbar, takbir juga dia, Allahu Akbar. Takbir kedua imam, Allahu Akbar, dia ruku. Dia, kenapa saya sendirian ruku ini? Takbir ketiga imam, dia sekalian sujud deh. Dia sujud. Pas selesai sholat ditanya, hei, kenapa kau sujud? Dia bilang, ini orang banyak sekali dosanya. Tidak diampuni kalau tidak ruku. Supaya habis sekalian, ya sekalian saya sujud. Nah, ini jawaban orang kepepet. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ya. Habis baterainya. Ibu bapak yang saya muliakan. Nah, masuklah, diantarlah kita. Nah, diantar ini lagi yang banyak kadangkala mempermalukan Islam. Saya tidak tahu kalau di sini. Saya melihat kalau di daerah sebagian Makassar, Pak, orang meninggal, kala-kala demo, Pak. Naik di mobil, dia putar bajunya, orang mati, wah, minggir. Sampai mobilnya orang dilempar, jangan begitu. Ngapain buru-buru? Jadi sebelum diantar jenazah, keluarga yang berduka pidato. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan kami dukungan moral. Tapi tolong jangan mempermalukan kami di jalan. Jangan lagi menambah duka kami dengan mengganggu pengguna jalan yang lain. Saya kalau pergi mengajar, tiba-tiba jenazah di mobil jenazah, bagus cara pengantarannya, saya minggir Pak, saya kirimkan Fatihah. Kirim Fatihah untuk Rasulullah, saya ikutkan jenazah yang diantar. Tapi kalau menakutkan, tidak ada yang mau doakan. Ya? Ngapain buru-buru? Ngapain buru-buru? Kan ada lagi yang paham, tidak tahu dari mana dia belajar. Katanya kalau terlambat disiksa. Bagaimana ceritanya? Kalau dilewati 5 manu, disiksa orang meninggal. Orang meninggal kalau dia... Itu orang sholat, bagi orang yang hidup, orang meninggal, tidak bakal dia disiksa gara-gara dia terlambat dikubur. Ngapain buru-buru? Itu juga sudah ada liangnya sudah siap. Semua apa perluan pemakaman sudah siap. Apalagi kalau ada wasiat orang yang meninggal. Jangan kau kubur saya sebelum anakku datang dari Amerika. Wajib kita tunggu. Itu wasiat. Ada 7 kewajiban orang hidup terhadap orang mati. 1 diantaranya wasiat. Kecuali wasiatnya bertentangan agama atau melanggar mengandung mudarat. Misal, jangan pernah kau kuburkan saya di tempat kopi. Kuburkan saya di kampung. Tapi keputusan pemerintah karena dia wafat karena COVID, ya boleh tidak diamalkan wasiatnya. Kenapa? Karena dia mengandung mudarat. Atau dia bilang kuburkan saya di kampung. Tapi begitu mau dikuburkan ada badai, tidak bisa nyebrang pulau. Nah, boleh itu karena di luar kemampuan kita. Atau besok-besok saya meninggal kasih narkoba di atas kuburku. Karena dia pecandu narkoba. Anda boleh itu Pak, melanggar ya. Jadi Bapak, saudara-saudara sekalian. Nah, sampailah kita di pemakaman. Nah, ini juga yang perlu diluruskan. Berapa banyak orang yang sampai pemakaman tidak melaksanakan sunnah Rasul. Diajarkan begitu sampai pemakaman, ucapkan Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ya, tidak tahu itu cukup. Semoga keselamatan bagi kemuliaan ke semua penghuni kubur. Insya Allah saya ikut menyusulmu. Nah, ada lagi pelanggaran yang kita lakukan apa? Menginjak-injak batu nisan. Tidak boleh sama menduduki batu api neraka itu Pak. Ada yang sampai duduk sambil merokok di atas batu nisannya orang. Tidak boleh. Pemakamannya padat Ustaz. Bapak tidak usah masuk. Cukup yang memikul. Bagaimana yang memikul Ustaz? Boleh karena dia darurat. Karena kalau satu langkah jatuh Pak, jatuh jenazah. Sudah dimakamkan? Nah, sudah selesai. Kembalilah pemakam. Ya, tinggallah kita. Bapak merantau ke Papua. Tidak nyaman di Papua, kembali ke kampung, Sulawesi Tenggara. Merantau lagi ke Surabaya, di Surabaya tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Merantau lagi ke Makassar, Makassar tidak nyaman, kembali lagi ke kampung. Masih ada pilihan. Bapak pegawai negeri ditugaskan ke Papua, tidak nyaman, tidak ada sinyal, Bapak boleh pensiun dini. Tidak disenang saya sama menteri saya, boleh Bapak pensiun dini, tidak ada masalah. Tapi begitu Bapak masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar lagi. Siapa orang yang tersiksa dalam kubur? Yang pertama kata Nabi, al-mutahawilu bis sholah, yang menganggap enteng sholat. Orang yang menganggap enteng sholat Pak, jangan, sudah. Sholat itu di akhirat nanti barcode. Bapak beli elektronik kan sekarang pakai barcode, ya kan? Nah, Bapak begitu setor jualan,
cek, cek. Berarti ini boleh, bawa. Di akhirat kalau bapak di barcode, bagus sholatnya. Tidurkan dia, kata Nabi, seperti tidurnya tidur pengantin baru. Tapi di barcode, hilang, redup-redup. Ini macet. Ini sholat Jumat, hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur. Begitu bangun, aliran apa yang tidak ada khotbahnya? Bukan aliran apa, kau yang tidur beleng. Percaya Pak, orang yang tidak ada sholat demi Allah. Bapak tidak puasa, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak haji, masih boleh disebut Islam. Bapak tidak bayar zakat, masih disebut Islam. Tapi tidak sholat, Imam Syafi'i menghukuminya, disuruh bertobat dan dia tidak mau, boleh dihukum mati. Itu kalau Imam Syafi'i. Disuruh sholat dan dia tidak mau. Disuruh bertobat dia tidak mau, kata Imam Syafi'i, boleh dia dihukum mati. Begitu pentingnya sholat. Ketika Allah perintah puasa, ayat saja turun. Allah perintah haji, ayat saja turun. Allah perintah zakat, ayat saja turun. Allah perintah sholat, tidak boleh ayat turun. Rasulullah dijemput oleh 4 malaikat menghadap kepada Allah. Kenapa? Ini perintah penting. Diberikan perintah sholat. Pak Menteri, ada himbauan kepada seluruh kepala daerah se-Indonesia, hanya berupa himbauan cukup WhatsApp dalam grup. Tapi kalau itu berupa SK yang penting, Gubernur datang kantor Menteri. Kenapa? Ini penting. Tidak boleh kau di WhatsApp. Sholat demikian pentingnya, sehingga Nabi harus diundang menghadap. Itulah disebut Isra dan Mi'raj. Bapak kerja jadi Grab, jadi menteri. Munafik kalau bapak katakan, bukan untuk dunia saya. Bohong. Kita bekerja apapun profesi kita untuk memperbaiki dunia. Lalu siapa yang punya dunia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, mustahil dunia dalam genggaman. Kalau yang punya dunia bapak jauhi. Saya kasih contoh. Saya akrab dengan Pak Menteri. Saya datang ke Jakarta. Pak Menteri, saya mau jalan-jalan Jakarta ini, tapi tidak ada mobilku Pak Menteri. Kata Pak Menteri, aman terkendali Ustadz. Pak Menteri telepon ajudan. Ajudan, siap Pak Menteri. Itu ada Ustadz Dasat, kau jemput dia. Nanti dikena lagi kita diceramah. Kau jemput dia. Kasih mobil yang bagus, kasih pengawalan, jangan lupa kasih pembeli pulsa. 1 jam kemudian datang ajudan. Tabe, Pak Ustadz, kiriman Pak Menteri. Aman, selesai masalah saya di Jakarta. Kenapa? Saya akrab sama Pak Menteri. Anda dari Makassar tidak pernah ketemu, tidak pernah silaturahmi, tidak pernah didengar namanya, tidak pernah lihat. Assalamualaikum Pak Menteri. Boleh pinjam mobilnya? Siapa ditelepon Pak Menteri? Ajudan, bukan. Siapa? Kapolres. Tangkap itu, penipu. Tidak pernah ketemu pinjam mobil. Pasti penipu itu. Demikian juga dengan Allah. Bapak tidak pernah sholat. Tiba-tiba sakit, ya Allah, saya sudah capek sakit, ya Allah, sembuhkan penyakitku. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek, sekali cabut nyawanya. Sholat Pak. Apa alasan Bapak tidak mau sholat? Coba bilang, ayo malas sholat ini. Ayo, bilang kau apa? Saya tantang kau ini hari. Paling ibu-ibu haid. 3 kali haid 1 bulan. Kenapa tidak sholat? Lagi mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Kenapa sholat? Iya, halangan. Itu aja, semua itu 3 kali 1 bulan. Tidak bisa. Bilang suaminya, kenapa belum sholat ibu? Biasanya cuma 5 hari, ini kok sudah 7 hari belum sholat. Orang belum bersih. Masih ada sedikit-sedikit. Dia bilang suaminya, kok bohong ya? Apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Apa kasih lihat dong kok? Apalagi ibu-ibu banyak tidak sholat. Kalau ada pesta pengantin, mukanya dikira tembok, coklat, biru, krem, abu-abu. Apalagi banyak ibu tidak sholat, gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis. Saya ini keliling-keliling ceramah Pak. Saya ke Brunei, itu ibu di sana, siku 3 saja kasih peniti selesai. Di Malaysia juga begitu, Filipina Selatan juga begitu. Saudi, lebih gampang masuk, kasih selesai Pak. Di sini la haula wala quwwata illa billah. Bingung saya bisa lihat dia pengantin, gimana caranya dipakai ini ya? 3 lapis Pak, ada miring-miring sedikit. Ada cipin-cipin ini, ada kayak pohon di belakangnya. Begitu dia bilang suaminya, Bu, kau pergi sholat. Sadar kok Pak, saya sadar, saya suruh kau sholat. Bisa sholat, kau ndak lihat ini Pak, 1 jam dipakai di jilbab. Dongo. Gara-gara jilbab ndak sholat, beleng-beleng. Ya nggak tahu Bu, saya suruh sini sholat Pak. Adik-adik,
saya bisa cerita seperti ini karena saya alami. Percayalah Pak, mustahil Allah sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya. Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang baik sholatnya? Udahlah Pak, Bapak mau dekat sama Pak Menteri, tidak usah cari muka sama Menteri. Muka Bapak sudah bagus. Ada juga siapa? Ya, cemen lu men. Kerja aja yang baik. Selebihnya sholat, minta kepada Allah. Kecil buat Allah jadi menteri. Kecil buat Allah dapat proyek, kecil. Jangankan yang tidak masuk, yang masuk akal. Tidak masuk akal Allah kasih. Masuk akal enggak manusia dibakar hidup-hidup bisa hidup? Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim alaihissalam dibakar keluar kedinginan. Masuk akal enggak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Kata ilmu kedokteran enggak mungkin Ustaz. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam. Akhir Isa tanpa pernah disentuh laki-laki. Cuma sekarang banyak perempuan mau sayang Siti Maryam. Ada suaminya, ada anaknya, beleng-beleng. Coba. Coba. Subhanallah. Banyak kejadian tidak masuk akal tapi terjadi. Masuk akal enggak orang bisa hidup dalam perut ikan? Ada pernah masuk perut ikan? Kalau saya ikan masuk dalam perutku. Kalau Allah yang mau, Yunus alaihissalam 40 hari dalam perut ikan, hidup keluar dengan selamat. Apalagi sekedar punya mobil kecil buat Allah, kecil. Lunas rumahmu kecil buat Allah, terhindar dari wabah kecil buat Allah. Allah cuma minta ista'inu bisabri wassalah. Sabar, perbaiki solatmu, saya yang selesaikan semua masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg Pak dikasih semua kita namanya Pak, pilih saya, gampang, sama-sama kita orang Bugis. Ini masalah, ada masalahmu telepon saya 24 jam. Begitu ada masalahnya dia ganti nomor HP-nya Pak. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ini saya sampaikan tapi waktu yang terbatas. Pada akhirnya saya tidak pernah berpikir berdiri di tempat ini. Mestinya jadwal saya ada di Makassar takziah malam ini. Tapi begitu Pak Herman telepon dan dibicarakan saya sama Pak Menteri, saya lupa janji saya 2 Pak. Ceramah saya hari ini di Makassar, saya lupa Pak. Itu pasti karena orang yang meninggal orang baik. Saya terharu tadi istri beliau mengatakan, Ustadz 3 bulan sebelum beliau wafat, ceramahnya Ustadz selalu dia putar. Maka beliau katakan, saya terharu Ustadz karena saya tidak tahu kalau Ustadz yang mau ceramah malam ini. Ini karena kekuatan silaturahim. Ini karena pejabat yang baik. Ya. Banyak-banyak pejabat saya kenal Pak, kalau temannya meninggal paling kirim bunga. Ini alhamdulillah hadir memberikan dukungan dan mendatangkan Ustadz Dasat. Ngacu Pak Eko. Alhamdulillah ya. Bapak, saudara-saudara sekalian, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya dan ini pasti dicatat oleh malaikat. Apakah Bapak Ibu bersaksi bahwa almarhum orang baik? Kalau ada dosa dan kesalahan dimaafkan? Catat ya malaikat, inilah menjadi amal kebaikan buat almarhum. Banyak yang ingin saya sampaikan tapi waktu yang sangat terbatas. Untuk ingin mendengarkan ceramah saya lagi, gampang, silahkan buka channel YouTube saya, Dasat Latif. Nah, jangan lupa like and share. Atau di Instagram Dasat Latif 1212. Terima kasih. Sebagai kesimpulan, kullu nafsin sa'ikatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun. Mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Karenanya yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati itu. Yang jadi masalah adalah sudah siapkah kita menghadapi kematian itu. Dan apa bekal sebaik-baik dalam menghadapi kematian? Satu diantaranya takwa. Dan takwa itu operasionalnya, wujud nyatanya. Birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan peliharalah sholat dengan sebaik-baiknya. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam ya misturun. Billahi fisabilil haq. Sebelum kita akhiri, mari